Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada pertemuan mata pelajaran PKN kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Namun sebelum saya menjelaskan atau kita membahas materi kita ini pada bab 3, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, pertama adalah harus dibiasakan mencuci tangan, ya, menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Ingat, harus selalu menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya harus selalu menggunakan masker apabila kita bepergian keluar rumah atau pada saat kita berinteraksi dengan orang di luar ataupun orang di luar kita. Selanjutnya adalah harus selalu menjaga jarak setidaknya 1,5 meter atau sampai 2 meter. Oke. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara kita agar selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu di bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan, tadi yang akan Ibu bahas yaitu tentang KD 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, mendeskripsikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, mendeskripsikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada poin pertama, yaitu mengenai pengertian peraturan perundang-undangan nasional, dan pada poin kedua, yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya negara kita adalah negara yang didasari oleh hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Setelah tadi kita membahas tentang peraturan perundang-undangan, nah sekarang kita akan membahas tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Silakan simak penjelasannya. Tata urutan perundang-undangan di sini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Nah, maksudnya di sini adalah peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, yaitu ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga,
undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disingkat dengan PPU. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah atau biasa disingkat dengan PP. Selanjutnya peraturan presiden biasa disingkat dengan Perpres. Yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten kota atau Perda kabupaten kota. Dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundangan. Nah, di dalam pasal 5 ini, Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 ini, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu yang meliputi pertama adalah kejelasan tujuan yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah kejelasan tujuan, kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Selanjutnya, ketiga adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, selanjutnya dapat dilaksanakan. Selanjutnya, kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Selanjutnya adalah kejelasan rumusan, dan terakhir adalah keterbukaan. Setelah tadi kita membahas tentang 2 poin tadi, yaitu tentang pembahasan tentang peraturan perundang-undangan dan juga pembahasan tentang tata urutan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang bagaimana menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang sebagai warga negara, kita diharuskan patuh dan juga taat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang artinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia bersedia melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, dengan sikap taat dan patuh tersebut akan membentuk perilaku disiplin dan banyak manfaat yang dapat diperoleh. Nah, ada beberapa contoh di sini. Pertama adalah contohnya seseorang atau seseorang yang bersikap baik dan sopan terhadap orang di sekitarnya akan lebih dihargai ketimbang orang yang selalu bersikap tidak baik. Nah, contoh selanjutnya adalah orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah sesuai dengan pelanggarannya. Selanjutnya, orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang sehat dan kuat, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum apabila memiliki sikap atau perilaku. Pertama adalah memiliki pengetahuan hukum. Kedua, memahami kaidah-kaidah hukum. Ketiga, memiliki sikap positif terhadap peraturan hukum. Keempat adalah menunjukkan
memberikan perilaku yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Ibu harapkan semoga dalam pertemuan kita kali ini kalian bisa lebih mengerti tentang sebenarnya apa sih sebenarnya peraturan perundang-undangan itu dan mengapa mesti ada hukum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, dan apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan bisa langsung chat